Hizkia dia bilang, kamu mati. Apakah ketika dikatakan kamu mati, lalu Hizkia pergi marah kepada Tuhan, menjauhi gereja, menjauhi ibadah, menjauhi doa, menjauhi segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Kita lihat 3 hal teori Hizkia untuk membuat Tuhan, dalam tanda petik ya, Tuhan tidak bisa dipengaruhi, Tuhan tidak bisa diancam. Tapi ada saat-saatnya orang yang dekat dengan Tuhan meluluhkan hati Tuhan. Tapi bukan karena Tuhan itu mau disetir, tapi dia membuat dirinya luluh oleh karena kesetiaan hambanya. Ya, itu ajarannya. Sekali lagi saya mau ulangi, kita tidak bisa menakuti Tuhan, kita tidak bisa mempengaruhi Tuhan, membuat Tuhan sana sini terpontang-panting ikuti kemauan kita. Tetapi kita bisa menyampaikan sesuatu yang membuat Tuhan sendiri mengatur hatinya sehingga dia luluh. Jadi ketika dia luluh bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan hati kita membuat hati Tuhan, menyebabkan aku memberkati orang ini. Amin. Nah, 3 langkah yang dibuat. Jadi dengan ini kita ada menara doa. Menara doa, Hizkia punya menara doa, walaupun di tempat tidur menara doanya. Menara doa kita lebih mantap. Kita punya banyak masalah dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam apa saja setiap hari. Jangan jauhi gereja, jangan jauhi doa, jangan jauhi altarnya. Karena Hizkia didengar Tuhan pada saat dia bergaul dengan Allah, pada saat dia ada di altar Allah. Hizkia ketika dia mengeluh, dia tidak ada di dalam night club, dia tidak ada di dalam tempat-tempat mesum, dia tidak ada di tempat-tempat yang umum, yang liar. Dia ada di sekitar Allah. Karena itu orang percaya, orang tua, anak, pemuda, youth yang mau diberkati Tuhan, dia harus ada di altar Allah, di ring satu kehadiran Allah walaupun tertekan dan depresi. Amin. Jadi orang depresi jauh dari Tuhan, Tuhan bilang, emang gua pikirin. Udah kesana aja, kesana. Tuhan tidak bisa ditakut-takutin orang. Hamba Tuhan tidak bisa mengancam Tuhan. Tuhan, saya akan pindah pekerjaanku, saya akan tidak lagi menjadi hamba Tuhan kalau tidak memberkati aku. Norak. Hizkia adalah raja, tapi dia katakan, Tuhan, aku raja, semua aku miliki di bumi ini, tapi Engkau di atas segala-galanya. Amin. Mari jemaat, ini pelajaran berharga bagi kita. Dia tidak marah ke Tuhan, dia lakukan 3 hal ini. Di ayat 3 semuanya, di ayat 2. Ayat 2 semua ini. Yang pertama apa? Lalu Hizkia apa? Memalingkan. Nih, dikatakan tadi memalingkan. Kata Ibraninya, jemaat juga perlu kata asli, jangan hanya orang lain. Safab. Safab itu to change. Safab itu bahasa otisanya apa? Berubah atau berubah. Artinya apa? Ketika Hizkia ditekan depresi, dia mau mengubah posisinya. Jadi dia menghadap tembok. Orang kalau depresi ada 2 kemungkinan menghadap tembok. Apa? Dia benturkan kepalanya sampai bonyok. Tapi Hizkia dikatakan sabab, to change, mengubah harapannya, mengubah ketergantungannya. Kalau tadi aku bergantung pada emas, aku bergantung pada senjata lembing prajuritku, panglimaku banyak, aku bergantung kepada sesuatu, aku bergantung pada kemegahanku. Ketika aku tidak berdaya, aku mengubah ketergantungan, aku bergantung kepada Allah Yahweh, yaitu Yesus kita yang menjadi juru selamat kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu arti berpaling, bergantung. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, kita sekarang masih sehat, kita sekarang masih bisa makan nasi, kita sekarang masih bisa naik kendaraan, kita sekarang masih melakukan ketergantungan kita kepada apa? Kepada perusahaan, kepada orang lain, kepada apa saja yang membuat seolah-olah kita kehilangan waktu untuk doa, kehilangan waktu untuk baca Alkitab, kehilangan waktu untuk datang ke gereja oleh karena mengejar sesuatu, mengejar pekerjaan. Di situ kita berharap, Tuhan bilang, aku pukul engkau Hizkia. Makanya dipukul, lalu Hizkia katakan sabab, berpaling,
mengatakan, Tuhan, aku salah. Aku salah Tuhan. Aku mengandalkan kemegahanku. Tapi aku berpaling. Jadi, mari berpaling. Berpaling. Dari sisi kampus, kita ini di gereja. Kampus ini udah 30-an tahun. Janji bertubi-tubi. Sampai saya berkelakar, ini STT ini punya karunia menerima janji. Janji dari orang mau bangun kampus lah ini. Lalu ada sponsor datang dan seterusnya. Saya sendiri mengatakan, ya seolah-olah mengendalikan mereka. Tapi satu persatu hilang. Lalu saya bilang, Tuhan, pernah banyak sponsor. Seolah-olah tidak lagi perlu mengandalkan yang lain. Ibadah seolah dalam tanda petik tidak diperlukan, tapi jangan sampai ke situ. Tapi ketika dihapus Tuhan, apakah masih jalan? Masih bisa? Saya bilang safab. Ketika safab, robah ketergantungan kita. Bergantung kepada Tuhan, ini untuk jemaat juga. Bergantung kepada Tuhan, kita ada orang lain yang membacking kita. Tapi safab, berpaling, bergantung kepada Tuhan. Katakan tadi, bergantung kepada Tuhan. Sampai sekarang kita jalan. Malah dulu waktu banyak sponsor, gedungnya tidak mewah begini. Kita bikin mewah supaya kita senang, ya. Tapi setelah ada sponsor, kita bergantung pada Tuhan. Ada menara doa, kita bisa beribadah seperti ini. Kalau begitu dari mana? Dari Tuhan yang dimana kita bergantung. Amin. Jadi berhati-hati jemaat yang barangkali ini jemaat yang sedang studi. Kalau mendapat gelar dan sebagainya, ada pengusaha-pengusaha apa saja, boleh di sana kita mengharapkan sesuatu. Tetapi jangan sampai lupa memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Hizkia, apa kurangnya? Tidak ada orang yang tidak tahu Hizkia waktu itu. Tapi hajar dengan kemelut, sakit sampai mati. Dia berpaling. Jadi yang pertama ini, rubah ketergantungan kita. Rubah ketergantungan kita. Walaupun bergantung pada orang lain, mari kita tetap sungguh-sungguh prioritas tergantung pada Tuhan. Amin. Yang kedua, masih di ayat 2 apa? Paling mukanya ke dinding dan apa? Berdoa. Ya, berdoa lagi. Ini doa yang dipakai. Ini bukan doa makan. Doa lagi, doa. Di dalam bahasa Indonesia juga ada. Namanya, kita semua kan lewat SD, SMP. Namanya di dalam kata kerja itu ada tenses. Dulu, sekarang, dan akan datang. Itu. Dulu, sekarang akan datang. Di bahasa Alkitab juga ada tensesnya. Tenses Ibrani itu ada 2. Ada yang sudah selesai, berhenti selesai, itu namanya perfect. Ada yang belum selesai, yang terus dikerjakan, kata kerja, terus belum selesai, walaupun di zaman Adam dibilang, belum selesai, itu namanya imperfect. Nah, kata doa ini imperfect. Apa pesannya? Berarti doa Hizkia tidak berhenti di tempat tidur. Dia katakan bahwa terus doa, terus doa. Udah dijawab belum? Jangan tanya jawaban. Doa, udah sembuh belum? Tutup mulutmu. Doa. Jadi siapa yang berdoa menunggu-nunggu, udah dijawab belum? Nggak bakalan dijawab Tuhan. Doa itu terus imperfect. Terus doa yang menjawab bukan kita. Kita senangkan Tuhan. Kadang-kala orang berdoa adalah sarana untuk mengancam Tuhan. Kalau kau tidak jawab aku Tuhan, batang hidungku nanti kau lihat tanggal 25 Desember diucapkan pada bulan Februari. Tapi teori doa adalah doa terus. Kita ada menara doa. Amin. Memang temanya tentang doa. Doa terus. Jadi teori doa itu ternyata bukan meminta lalu berhenti. Doa itu terus. Kita mengerti Musa waktu doa di mengalahkan orang Amalek. Kita mengerti kata Tuhan. Udah lelah Tuhan, saya tidak mendengar kata lelah. Tanganku ini encok, tidak perlu encok. Saya tidak mau dengar encok, apalagi encok, oncak, ancik. Ya, urusanmu itu. Yang urusanku adalah tanganmu terangkat. Itu yang imperfect.
terus. Jadi kalau siapa yang berdoa 1 kali 2 kali lelah, jangan datang di menara doa. Ini terus menerus. Amin. Tergantung apa doa itu? Disiplin. Jadi doa itu mengandung disiplin. Udah mau mati Hizkia, mengandung disiplin. Namanya disiplin. Apa artinya disiplin? Disiplin artinya didikan. Disciple, murid yang harus didisiplin. Saya punya gambaran itu udah sering didengar oleh jemaat senior. Kami pernah tinggal di Halim. Nah ini disiplin nih. Itu gambaran yang paling luar biasa bagi saya. Sampai sekarang saya ingat. Kalau saya malas berdoa subuh, saya ingat peristiwa itu. Di Halim dulu ada tentara baru, tentara angkatan darat baru mau dilatih. Mau dilatih untuk jadi, berarti diterima. Latihannya ada lapangan sepak bola di Halim, kami lewat, biasa dari gereja lewat. Mereka latihan baris berbaris, kan tentara, calon tentara. Baris berbaris, ini angkatan udara. Baris berbaris. Nah, lapangan itu hujan deras. Kalau tidak mereka latihan, kuda, sapi, kambing ditaruh di situ, dan maaf kata kotoran hewan-hewan itu penuh. Nah, ketika berlumpur, lumpur sudah tidak lagi kelihatan mana lumpurnya, mana kotoran kuda, udah menyatu. Ketika komandannya ini ratusan calon tentara, komandannya katakan, tiarap. Ini disiplin. Apa yang terjadi? Semua tiarap kan? Tiarap. Enggak boleh ada satu komandan bilang tiarap. Lalu ada satu calon tentara bilang, komandan. Komandan langsung tahu tuh. Dia tidak mau tiarap karena ada kotoran. Langsung ditembak kakinya, bungkus baju pulang. Ada kotoran apa saja, tiarap. Jadi saya berhenti kendaraan. Wow, luar biasa. Kotoran kuda penuh di kupingnya, di hidungnya, di sini. Dia dilatih untuk membela bangsa. Hanya ukuran Indonesia. Disiplinnya luar biasa. Tapi Yesus perintahkan dari sorga, senangkan sorga, langit dan bumi milikmu. Ada disiplin. Jadi doa itu ada disiplin. Ibadah ada disiplin. Amin. Ibadah ada disiplin, harus ambil keputusan. Kalau orang mau ibadah hanya ya siapa tahu saya ke gereja, daripada anda ada kegiatan saya ke gereja aja, mending tidak usah ke gereja. Ke gereja itu adalah sikap, disiplin. Doa, praise worship. Kalau praise worship juga harus persiapan betul-betul, didisiplin. Nah, dikatakan tadi bahwa doa terus. Mau dijawab, tidak dijawab, doa terus, urusan Tuhan. Dan sudah terbukti kan, kita berdoa di ruang sana, supaya ada ruangan yang ramping yang bisa menampung kita, yang lebih baik. Amin. Ya, lebih dingin ada di sini. Tapi kalau siapa yang mau berubah, terlalu dingin Tuhan, kita doa lagi. Kita kembali ke sana, tempat panas. Kita kembali ke sana kalau jemaatnya sudah 150 lagi tambah. Amin. Tapi direnov dulu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Dia berkenan. Yang penting dikatakan di sini doa terus, doa. Kita sudah siapkan menara doa. Jadi kantor baru, menara doa pula. Ruangan gereja baru, ruangan kelas bisa disetel. Tinggal kita beli remote-nya. Enggak usah pakai remote. Ini ada bisa diatur tengahnya. Bagi saya ini berkat luar biasa dan bagi kita semua. Amin. Dan ini adalah hasil yang kita tunggu pada Tuhan untuk jawab. Ini belum. Nanti satu saat Tuhan berikan lagi lebih. Amin. Tuhan berikan lagi lebih. Kalau Tuhan sudah buktikan yang begini, masih ada berkat yang lebih besar lagi. Hanya Tuhan bilang, bisa nggak seperti Hizkia? Udah divonis mati tetap terus. Imperfect doanya. Terus. Jangan berhenti. Kalau kita baca Alkitab misalnya lain,
berdoa. Oh, jangan-jangan seperti doa kami, setelah berdoa selesai. Bukan, dia doa terus. Doa, doa, doa sampai Allah mengirim telepon kepada Yesaya. Yesaya, doa orang itu yang setia itu sudah sampai di hati. Jadi doa sampai ke hati Tuhan. Jadi kalau doa tidak serius bisa sampai ke pohon aja. Lalu ditahan di lantai 3 sama si Hana di atas. Ya, katakan di sini bahwa doa, doa, doa. Tuhan bilang cukup. Yesaya sampaikan kepada Hizkia. Ya, ayat 4. Coba baca Astri. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Ya. Terus. Amin. Dia lihat, tuh, ternyata setiap orang berdoa itu Tuhan lihat. Jadi bayangkan kalau kita doa main-main, sementara berdoa, dasar nih, Pak Gembala sama Wakil Gembala tidak ada kerjaan, suruh terus doa, doa, doa. Itu dicatat Tuhan di ruang kecil sana. Jadi apa yang dibuat di ruang kecil, di rumah di mana, dicatat Tuhan. Menangis juga dicatat Tuhan. Ada 2 macam tangisan, tangisan menyerah pada Tuhan atau tangisan marah. Ada orang marah nangis juga. Di sini dikatakan bahwa tangisanmu juga kulihat. Ini raja bisa menangis di hadapan Tuhan. Raja, tangisanmu. Tadi masih ada satu lagi selain doa itu, menangis. Menangis ini lambang apa? Kita udah tahu ya. Berarti lambang apa? Lambang kesungguhan. Jadi jangan dimarahin kalau orang lagi praise worship, lalu berdoa, lalu nangis. Jangan, itu Alkitabiah. Tapi jangan setelah lihat buka doa, Bapa kami di surga langsung mewek. Jangan juga. Ya, ketemu hamba Tuhan nangis, ketemu jemaat nangis, ketemu pohon mangga nangis, ketemu kursi nangis. Ada waktunya nangis di hadapan Tuhan di sini. Dan tangisan itu yang dilihat Tuhan. Aku telah melihat, aku telah mendengar. Tuhan bilang kan di ayat 5, aku telah melihat tangisan. Gimana? Tangisan kita udah didengar Tuhan atau enggak? Tangisan kita dilihat Tuhan, dan gerutu kita, amarah kita juga dilihat Tuhan. Jadi kita jangan, termasuk saya, seolah-olah mengatakan begini proposalnya, saya sudah berdoa, saya sudah ini itu Tuhan, tapi kenapa? Di mana jawabannya? Saya baca ekspresimu waktu berdoa, kamu ngomel-ngomel, hati tidak fokus, kamu marah padaku, kata Tuhan. Tapi ini evaluasi Tuhan pada Hizkia, aku sudah dengar doa. Jadi Tuhan punya kuping ini enggak? Tidak punya kuping fisik, tapi punya telinga lebih tajam dari segala telinga di bumi. Dia tahu dia rekam. Aku dengar dia berdoa. Aku lihat dia menangis. Aku lihat dia berlutut sungguh-sungguh. Yesaya cepat kasih tahu. Aku lihat GBI Immanuel berdoa. Aku lihat GBI Immanuel merintih-rintih. Aku lihat GBI Immanuel keluarga dan jemaat-jemaat masing-masing berdoa untuk keluarga masing-masing, Yesus langsung bilang, malaikat, pergi curahkan berkat melimpah ke GBI Immanuel dan jemaatnya. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Ada orang mengatakan, oh itu, ada pengkhotbah bilang, itu orang perjanjian lama begitu. Orang bilang, belum pernah belajar Alkitab dia. Dari Adam sampai Wahyu 22 sama kalau Tuhan kerjakan, kalau Tuhan kehendaki. Jadi doa Hizkia sama bisa terjadi pada kita sekarang. Teorinya adalah apa? Berpaling, to change, ya, mengubah harapan kita, berdoa terus menerus, lalu kesungguhan air mata. Tidak semua harus doa pakai air mata, tapi kalau air mata seorang raja menandakan bahwa dia sungguh-sungguh di hadapan Allah. Jadi kalau 3 hal ini disampaikan ke Tuhan, masalah gugur semua. Amin. Sudah mau mati kata si Yesaya, tapi Tuhan bilang, aku yang menguasai kematian. Ayat 5 dijawab. Tuhan punya kekuatan membuat orang itu juga berbalik
dan membuat orang itu yang misalnya kuasa roh jahat atau penjahat itu bisa hancur. Berarti ini apa nih? Tuhan punya kuasa menggerakkan orang. Amin. Kita positifkan. Kita berdoa supaya ada banyak jiwa. Benar? Banyak jiwa datang memuji Tuhan. Dan itu kalau kita naikkan doa seperti doa Hizkia, maka Tuhan memberi roh positif kepada orang untuk datang membanjiri ruangan ini sampai bisa meledak ruangan sampai penuh. Kita punya kekuatan itu. Cuma apakah kita mau seperti Hizkia? Tadi Tuhan bilang, aku akan menyuruh roh. Dan itu roh kecil, dari itu kekuatan yang dibuat oleh Tuhan supaya orang bisa datang. Aku akan membuat orang baik, aku akan membuat orang berbelas kasihan kepada kita, bisa dibuat Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa aku akan mengeraskan hati Firaun supaya dibasmi, bisa. Sebaliknya, Tuhan akan menggerakkan orang bisa membantu kita, bisa. Tuhan akan menggerakkan jiwa-jiwa untuk datang kalau kita berdoa dan melayani, khususnya program KIT, bisa. Karena dia melakukannya secara ajaib. Amin. Dan di ayat 5 kembali ke 38 tadi, dijawab Tuhan luar biasa. Nah, sekarang kita lihat tujuan menjawab itu apa. Itu nanti lihat ketiganya. Setelah disembuhkan, Hizkia ini disembuhkan, mulai kita lihat di dalam ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup. Nih, dialah yang apa nih? Mengucap syukur. Ya, yang pertama adalah orang yang sudah diberkati, sudah dijawab doanya. Tadi konteksnya Hizkia yang sudah disembuhkan, dimulai dengan apa? Mengucap syukur. Karena itu hari ini kita ada ucapan syukur di sini. Mengucap syukur. Jadi orang diberkati itu selalu cirinya adalah dia datang mengucap syukur kepada Tuhan. Hizkia sudah disembuhkan, dikatakan tadi mengucap syukur, ada ucapan syukur. Hari ini kita sekaligus ibadah ucapan syukur dengan berkat Tuhan. Ini termasuk berkat Tuhan spesial bagi kita. Amin. Karena Tuhan berbaik hati, tadinya kita sulit mendapat satu tempat yang layak untuk kita beribadah. Kita berdoa, setelah Hizkia berdoa, disembuhkan. Setelah GBI Immanuel berdoa, diberikan tempat ini, kita kembalikan ucapan syukur. Kita tidak bisa kembalikan apa-apa ke Tuhan karena segala sesuatu sudah milik Tuhan. Hanya hati kita. Katakan tadi, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Lalu masih ayat yang ke-19, apalagi? Kepadamu seperti aku pada hari ini, seorang bapa apa ini? Memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anak. Yang kedua apa? Hizkia ini udah mau mati disembuhkan, dia dipakai Tuhan, kata kuncinya apa sini? Memberitahukan. Apa yang diberitahukan nih? Kesetiaan itu berarti apa? Firman Allah. Berarti udah tepat. Dengan Tuhan jawab seperti ini, maka KIT ini harus diaktifkan. Beritakan kesetiaan Tuhan. Beritakan kesetiaan Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa bisa dihibur, bisa diberkati, bisa datang beribadah. Ini kan ya karena Hizkia diberkati, karena Hizkia dijawab doanya, maka dia pertama tadi mengucap syukur. Kedua, memberitakan firman. Jadi kita nggak boleh diam rupanya. Setelah kita diberkati, nggak harus di sini. Coba rumah tangga kita diberkati, angkat tangan. Angkat tangan yang keluarga, yang pribadi apa? Pekerjaan atau studinya diberkati, angkat tangan mana? Nah, katakan sini ada ucapan syukur. Yang kedua apa? Kalau ucapan syukur gampang aja dibuat. Di rumah, di mana saja. Ayo kita syukuran. Tapi kebanyakan orang kalau syukuran apa? Syukuran ulang tahun, syukuran wisuda dan sebagainya. Pergi ketemu di McDonald. Itu gampang. Tapi yang kedua apa? Beritakan Yesus. Beritakan firman Allah. Beritakan kemuliaan Tuhan. Saya terpacu, nih ada kesaksian sudah 2 kali saya saksikan. Sampai titik ini saya hanya mengatakan terima kasih Tuhan. Pakai saya memberitakan firman Tuhan. Terus Tuhan, dengan kemampuan, dengan apa saja. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Saya saksikan lagi. Hari Jumat ini anak kami si Tata wisuda. Ya, boleh juga tepuk tangan, boleh tidak.
Ini sekaligus kesaksian bukan untuk kami. Kembali ke tadi, 2 tahun lalu anak kami Tata bilang begini, saya mau tambah kuliah Pak. Kuliah, saya sudah saksikan ya, saya saksikan lagi karena bagi saya ini baru terus baru. Ini kesaksian bukan untuk saya, untuk ini nih, untuk jemaat yang sedang melihat mencari masa depan. Ternyata dengan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya bilang, kuliahlah di Indonesia ini. Mau kuliah di mana? Kita sudah tahu ya, sudah saksikan. Mau kuliah di sana, di orang Jepang sana, karena hanya di sana ada jurusan itu. Yang di Asia di situ bagus. Lalu kalau di belahan lainnya itu ada di Amerika. Enggak ada di Indonesia? Enggak ada Pak. Enggak usah masuk aja di kuliah, saya sebutkan salah satu, misalnya UKI aja atau di mana. Malah disebutkan dulu di sana. Ini apa ya? Oh iya. Lagi mempersiapkan konser. Ya siapa takut kita turun juga nyanyi bisa. Oke. Jadi musiknya siapa? Oke. Enggak terganggu kan? Boleh diteruskan? Sekali lagi, bukan secara subjektif untuk kami, bukan. Saya sekaligus memberikan nasihat kepada adik-adik. Kita semua dari kampung. Lalu saya tanya di mana? Sudah kasih tahu di Asia Pacific University. Berapa biayanya? 2M. Ampun tah. Kalau saya punya uang begitu, saya bikin rumah. Sampai sekarang saya udah punya rumah. Udah 2 tahun lalu. Tapi sekarang sudah punya. Biar kecil. 2 tahun. Saya bikin rumah. Bapak udah melayani 30 tahun udah punya rumah. 2M. Kuliah aja di sini. S3 aja. S2 hanya 20 juta. Sampai selesai. Udah neto. 2M. Makin keras apa? Lanjut. Terus jangan tak, kita tidak punya. Kalau ada kita pakai untuk pelayanan, mission trip, Bapak Jiwa dan sebagainya dan seterusnya. Tata udah tahu kan, formnya Bapak, julurnya Bapak. Kalau ada duit, kasih untuk Tuhan. Kalau misalnya ada duit begitu, dari dulu Papa udah punya rumah. Saya udah sebanyak saksikan. Kembali ke tadi. Begitu ya? Oke. Susah tak? Lalu dikhotbahinlah saya. Kan Papa bilang iman. Oh iya ampun Tuhan. Ya, kalau begitu doa. Tidak lama sesudah itu pemerintah Jepang email Krista Agatha, berangkat segera. 2M sudah disiapkan oleh pemerintah Jepang. Tepuk tangan. 2M ini bukan 20 juta. 2M. Saya baca, benar nggak? Sini invoice-nya. Oh ya ampun Tuhan. Engkau baik, karena itu lagu tadi terlalu banyak. Apa lagu? Satu kalimat aja. Terlalu banyak yang Tuhan. Oke, nanti sambung di rumah. Terlalu banyak Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, adik-adik, sampaikan kepada orang tua. Tidak benar mengatakan bahwa kita tidak punya duit, tidak bisa melihat masa depan. Itu pekerjaan setan. Bisikan setan. Tidak benar menjadi hamba Tuhan itu tidak punya makanan, minuman, rumah. Tidak benar lalu pergi meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tidak benar itu bisikan kedagingan. Saya sudah sering mengatakan, kalau saya jadi pengusaha mungkin tidak bisa menyekolahkan seperti itu. Tapi saya tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang, pemerintah Jepang. Saya tidak kenal pemerintah Jepang, ya, agama Shinto pula. Tapi pemerintah Jepang kenal di mana? Kalau Tuhan saya akan kirim roh kepada orang itu, Sanherib kembali ke kampungnya, dibunuh oleh anaknya. Sekarang aku akan kirim roh ke pemerintah Jepang, dan pemerintah Jepang akan mengirim email. Tidak kenal Agatha, tidak kenal Willy Pandensolang, apalagi Teresia Rining, dari mana, keluarga bukan, sepupu bukan di sana.
Tapi Tuhan kalau sudah bekerja, Dia kirim roh. Roh damai, roh berkat, roh kesuksesan, roh sukacita ada di dalam Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Berhenti mengeluh, berhenti tidak iman, berhenti tidak berharap, berhenti patah arang dan patah harap. Yang penting teori Hizkia, robah pengharapan, doa terus menerus, menangis, selesai.